Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih berjudul 7 Malam Setelah Nenek Meninggal. Dan kali ini merupakan part yang ke-9, merupakan part terakhir ya teman-teman, dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bagaimana akhir dari cerita ini? Kita simak baik-baik. Pada kala itu, kursi, kayu, piring, dan berbagai perabotan pun ikut terlempar dengan sendirinya, menciptakan suara gaduh yang sangat mengganggu. Tapi Pak Ustadz tetap membaca Al-Quran. Tetap pada pendiriannya, walaupun warga dan juga jamaahnya banyak sekali yang pergi ketakutan. Pak Ustadz, gimana ini Pak? Tanya ayah dengan panik. Tapi tidak ada jawaban darinya. Kegaduhan semakin menjadi-jadi. Sampai suara berisik itu membuat anak-anaknya bangun. Mereka buru-buru berlari ke lantai bawah. Ngapain kalian? Bahaya, naik ke atas, teriak ayah memperingatkan sebelum barang-barang itu terlempar mengenai mereka. Pak, udah Pak, jangan dilanjutin Pak, bahaya, kata ayah memohon agar Pak Ustadz pergi. Mulutnya tetap membaca ayat suci, kepalanya menggeleng menolak ajakan ayah. Ayah semakin panik, ia tatap kegaduhan yang terjadi. Entah apa yang bisa ia berbuat. Pintu dan jendela terbuka, tutup dengan sendirinya. Pecahan-pecahan piring berantakan di lantai rumah, berbagai barang-barang terus terlempar ke segala arah. Tidak peduli ringan ataupun berat, dan tak, suara ujung tongkat kayu yang dipukul ke lantai terdengar nyaring. Setelah itu suara pukulan tongkat itu terdengar, mendadak semua kegaduhan di dalam rumah itu berhenti. Sang setan seakan terdiam dan tidak berkutik sama sekali. Ayah lalu menoleh ke sumber suara. Di ambang pintu, seorang pria berpakaian gamis putih dan memakai surban. Di kepalanya tengah berdiri sambil memegang sebuah tongkat. Wajahnya keriput, pria tua itu tersenyum sambil melihat ke dalam rumah. Angin bertiup kencang menyambut kedatangannya. Aura positif masuk ke dalam rumah. Shadaqallahul azim. Pak Ustadz menghentikan bacaannya saat sosok bergamis putih itu datang. Lalu matanya, dia menatap wajah pria itu, begitu juga dengan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap sosok bergamis itu dengan nada lembut sambil menunjukkan senyum di wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Pak Ustadz dan ayah secara bersamaan. Sosok berjubah putih dengan surban di kepalanya membuat gempar semua warga yang datang. Tongkat kayu di tangannya menambah gagah pria tua itu. Kewibawaannya serta aura positif yang ia bawa begitu kuat memancar. Sinarnya, cahayanya membuat mata siapapun enggan berpaling darinya. Dirinya berjalan masuk ke dalam rumah. Ia mendekat dan juga bersalaman dengan Pak Ustadz. Lalu selanjutnya berpindah ke arah ayah yang terpaku diam melihatnya. Senyum orang itu kembali timbul. Ia menyodorkan tangannya pada ayah. Dengan sopan ayah mencium tangannya. Saya dapat pesannya, kata pria tua itu pada ayah. Pak Kiai, kata ayah sambil menatapnya. Pria bersorban di hadapannya lalu mengangguk. Saya datang untuk kamu. Iya, saya minta pertolongan Pak Kiai. Kita semua sekeluarga diganggu, balas ayah menjelaskan. Iya, sekarang kosongkan rumah ini, kecuali istri kamu, biarkan dia di kamarnya, jawab Pak Kiai yang seakan sudah tahu segalanya. Ayah lalu berjalan menuju lantai atas, memanggil ketiga anak-anaknya. Rara beserta kedua adiknya lalu turun dari lantai 2. Suara tangga bertemu dengan telapak kaki
mereka itu terdengar sangat jelas. Mereka bergegas keluar bersama Pak Ustadz, sementara sang ayah memastikan kondisi mama sebelum meninggalkannya. "Saya titip istri saya, Pak," ucap ayah dengan nada khawatir sebelum ikut menyusul anak-anaknya di luar. Dengan tenang Pak Kiai mengangguk. Langkah ayah kemudian mulai keluar. Beberapa orang mengintip melalui jendela. Pintu pun ditutup saat Pak Kiai benar-benar sendiri di ruang depan. Tepat setelah pintu ditutup, sebuah angin hebat terasa berputar-putar di dalam rumah. Begitu dingin dan menusuk tulang. Jubah Pak Kiai berkibar-kibar, tapi wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Dengan tenang menatap lurus ke depan seolah tidak terjadi apa-apa. Tangan kanannya menggenggam erat tongkat kayu itu. Barang-barang mulai terlempar ke segala arah. Kegaduhan mulai terjadi. Pak Kiai membiarkannya. Matanya kemudian melirik ke beberapa sudut rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda pergerakan. Ia tetap berdiri di sana tanpa berjengkal pun. Kakinya tetap kokoh di posisi, seakan-akan menunggu sesuatu datang. "Siapa kamu?" Sebuah suara dari sosok tidak kasat mata terdengar memenuhi seluruh ruangan. Suaranya serak dan juga begitu berat. Pak Kiai lalu tersenyum sambil mengangguk. "Saya hamba Allah," ucapnya menjawab. "Mau apa?" "Saya kesini mau membumi hanguskan musuh Allah," jawabnya dengan tenang. "Jangan harap bisa menang kamu manusia sombong." Bentakan suara itu terdengar semakin keras dan menggema di dalam rumah. Bahkan beberapa perabotan sempat bergetar tatkala suara terdengar meriah. "Saya tidak sombong, saya tidak mau menang. Yang berhak menang hanyalah Allah," ucapnya lagi. "Sekarang kamu mau pergi atau mau terbakar di sini?" tanya Pak Kiai. Kemudian suara itu berubah menjadi tawa yang semula serak menjadi suara perempuan yang nyaring dan juga melengking. Bahkan, beberapa warga dan jamaah yang masih di luar rumah bisa mendengar suaranya dengan jelas. Kedua tangan ayah sengaja menutup telinga Bobi, mencegah suara itu terdengar olehnya. Semua orang bergidik ngeri di sana. Tidak henti-hentinya, mulut mereka mengucap istighfar dan juga doa-doa. Pak Kiai mengangkat tangan kirinya, mulutnya mulai membacakan doa-doa. Matanya terpejam, sedangkan di sekitarnya kembali gaduh. Angin kencang kembali berputar di sekelilingnya. Pintu dan jendela terbuka tutup tanpa ada yang menggerakkan. Barang-barang terpental ke sana kemari berterbangan tidak tentu arah. Tapi Pak Kiai mengabaikan itu semua. Ia tetap teguh pada doanya. Bajingan. Suara itu, yaitu suara teriakan tersebut, terdengar beberapa kali, begitu keras dan menusuk telinga. Gelas piring bahkan pisau hampir terlempar mengenai Pak Kiai. Tapi belum sampai mengenai dirinya, barang-barang itu sudah terpental balik dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan lain yang melindungi pria tua tersebut. Tangan kanan Pak Kiai mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, nafasnya mulai memburu. Keringatnya mulai bercucuran, tampak beberapa kali tongkat itu bergerak miring ke kiri dan ke kanan. Tapi, tangannya tetap mempertahankan agar tongkat itu tetap seimbang. Jari-jarinya menggenggam sekuat yang ia bisa. Semua kekacauan terus terjadi untuk mengganggu konsentrasinya. "Musnah kamu iblis!" teriak Pak Kiai yang langsung menggentakkan tongkatnya ke lantai dengan sekuat tenaganya, menciptakan suara ketukan yang sangat singkat tapi nyaring di telinga. Lantai keramik itu bahkan sampai retak persis setelah ia mengentakkan tongkatnya. Kekacauan itu berhenti. Angin kencang tadi pun sudah menghilang. Jendela dan pintu kembali tertutup. Suara sosok misterius sudah tidak lagi terdengar, berganti dengan suara langkah kaki seseorang terdengar dari dalam kamar. Mama membuka pintu kamar dengan tubuh lemas. Ia berjalan tertati-tati. Tangannya berpegangan pada dinding, mempertahankan keseimbangannya.
Pak Kiai tetap mempertahankan posisinya, tidak berpindah sama sekali. Dengan mata tajam, Mama menatap Pak Kiai. Tangannya mengepal seolah siap menerkam pria tua bersurban itu. Kakinya perlahan mendekat, mata Pak Kiai terus memperhatikannya, membiarkan wanita itu melangkah mendatanginya. "Dasar bajingan kamu, busuk!" bentak Mama sambil terus mendekat. "Siapa yang perintah kamu ke sini?" tanya Pak Kiai. "Ada orang dekat. Kamu tidak perlu tahu. Dia ingin semua orang-orang ini mati," jawab Mama dengan suara yang tiba-tiba menjadi serak. "Jangan kamu lanjutkan, pergi sekarang. Masih ada waktu," ujar Pak Kiai. Tiba-tiba Mama mendekat ke arah Pak Kiai. Langkah kakinya 3 kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Ia sedikit berteriak mengeluarkan suara mengerang bak singa yang mengamuk. Tapi pria tua itu kembali mengentakkan tongkatnya ke lantai. Seketika tubuh Mama terjatuh duduk ke lantai. Melihat itu Pak Kiai yang sedari tadi berdiri langsung berlutut di depan Mama. Tangan kirinya lalu memegang kepala ibu 3 anak itu. "Keluar kamu, kasihan ibu ini, keluar," bentak Pak Kiai. Namun sosok yang bersemayam dalam tubuh Mama tetap bertahan di dalam tubuh wanita itu. Matanya menatap tajam, mulutnya menyeringai. Samar-samar ia tertawa kecil. Tubuhnya kaku saat mulut Pak Kiai mulai membaca doa-doa. Tangan kirinya bergerak memijat dahi Mama dengan pelan. Mata pria tua itu terpejam dan cuih. Berkali-kali Mama meludah ke arahnya, sampai wajah Pak Kiai ini basah oleh air liur. Tapi ia tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tetap melanjutkan doanya, hingga wajah Mama berubah. Ekspresi marah dan sangar yang tadi ia tunjukkan kini berubah menjadi ekspresi kesakitan. Matanya melotot ke atas. "Ah!" Mama kemudian mengerang dengan keras hingga terdengar ke telinga ayah. "Ayah, tolong Mama ya. Pria tua ini kurang ajar." "Ah!" teriak Mama sambil kesakitan. Sosok di dalamnya mulai memengaruhi ayah dari kejauhan. Mendengar itu, ayah buru-buru berjalan ke pintu. Sebelum tangannya menyentuh gagang pintu dan membukanya, Pak Ustadz buru-buru menghentikan. "Pak Robi, jangan terpengaruh tipu daya setan," kata Pak Ustadz menghentikan ayah. Semakin lama Pak Kiai membaca doa, teriakan itu semakin menjadi sangat kencang sekali. Tangan Pak Kiai menggenggam kepala Mama semakin kuat, sampai mata Mama mulai menatap kosong ke atas. Tubuhnya perlahan lemas, mulutnya mengeluarkan busa. Pria tua itu menarik nafas panjang. "Allah!" teriak Pak Kiai yang langsung melepas genggamannya dari kepala Mama dan mengembaskan tangannya ke atas seakan membuang sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah teriakan Pak Kiai itu, sebuah angin besar bertiup keluar dari rumah. Pintu dan jendela pun terbuka dengan sendirinya. Selama beberapa detik, para warga dan juga jemaah yang menunggu di luar bisa merasakan dengan jelas angin-angin yang berembus kencang dari dalam rumah. Mama lalu berbaring lemas di lantai, matanya terbuka. Pak Kiai menjadi wajah pertama yang dilihatnya setelah beberapa hari hilang kesadaran. Matanya sayu, wajahnya begitu pucat bagai mayat. Pria tua itu pun tersenyum puas. "Alhamdulillah," ucapnya sambil mengusap wajah dengan tangan kirinya. Ia lalu berdiri dan beranjak dari posisinya. Suara langkah kaki berikut dengan tongkatnya terdengar. Pak Kiai membuka pintu rumah. Ia lalu berdiri di ambang pintu rumah menatap semua orang yang berkumpul di luar. Seluruh mata tertuju pada sosok bersurban itu, menunggu mulut sang Kiai berucap. "Saya butuh bantuan kalian semua," kata Pak Kiai. Sontak para warga yang hadir berikut dengan Pak Ustadz pun bersama-sama bergegas masuk. "Mama!" panggil ayah saat melihat istrinya terbaring lemah di lantai. Ia segera mendekat dan berlutut di sampingnya. "Kenapa, Ma?" "Nggak apa-apa," jawab Mama dengan nada lemah. "Pindahin dulu dia," perintah Pak Kiai. Ayah menurut, kedua tangannya mengangkat tubuh Mama sendirian.
Beberapa warga hendak membantu, tapi pria itu bisa melakukannya sendiri. Buru-buru ia berjalan masuk ke dalam kamarnya. "Terus saya juga minta tolong kalian pindahin lemari itu," ujar Pak Kiai sambil menunjuk sebuah lemari tua di ujung ruang tamu. Mendengar perintah itu, beberapa warga mendekati lemari yang dimaksud oleh Pak Ustadz. Salah satu di antaranya adalah Bang Thohir yang sangat antusias membantu sejak awal. "Di sini, Pak," tanya Bang Thohir sambil menunjuk sebuah lemari tua berdebu di sudut ruang depan. Pak Kiai lalu mengangguk mengiyakan. Tangan Bang Thohir memegang bagian bawah lemari itu. Beberapa warga pun turut melakukan hal yang sama. Mereka semua mulai mengangkat lemari yang beratnya bukan main, menggesernya beberapa meter ke samping. Tidak sampai beberapa menit, para warga pun berhasil memindahkan lemari itu. Pak Kiai lalu berjalan pelan ke arah sudut ruangan, tempat di mana sebelumnya lemari itu berdiri. Tongkatnya menunjuk ke arah lantai. Beberapa kali mengetuk lantai tersebut, membuat bunyi kecil dari keramik dan kayu yang saling beradu. "Kalian semua bongkar lantai ini, gali tanahnya, apapun yang kalian temukan jangan diambil, biar pemilik rumah yang mengambilnya," ujar Pak Kiai sambil tetap menunjuk ke lantai yang dimaksud. Mendengar itu, para warga pun menurut. Setelah saling suruh beberapa saat, sebagian dari mereka pun berjalan cepat meninggalkan lokasi, berjalan pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil perkakas dan alat-alat yang dibutuhkan. Sementara dari balik kacamatanya, pupil Pak Ustadz terus menatap curiga lantai yang dimaksud oleh Pak Kiai. Malam itu akan menjadi malam yang sangat panjang. Sudah pukul 12:30 malam. Para warga bergotong royong membawa linggis, sekop, sampai sendok semen untuk bersama-sama membongkar lantai rumah yang dimaksud dan mengungkap misteri yang selama ini terkubur di dalamnya. Apakah yang akan mereka temukan dari balik lantai tersebut? Malam itu juga, sebuah linggis besi mencungkil beberapa lantai keramik di sudut ruang depan. Ayah beserta kedua anak laki-lakinya memperhatikan, sedangkan Rara menemani mamanya di kamar. Namun keramik itu sulit sekali dibuka. Sudah beberapa orang secara bergantian mencoba membuka keramik itu, akan tetapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda positif. Awalnya mereka menggunakan pisau scrap untuk membuka keramik. Karena keras, pada kali itu mereka beralih menggunakan linggis yang dirasa lebih kuat. Para warga sudah lelah berkeringat dan nafasnya tidak karuan. Pak Ustadz merasakan ada hal yang sangat aneh. Lapisan semen yang mengelilingi ubin sudah terlepas pada kali itu. Dengan rapi tentunya menggunakan gerinda, tapi ubin itu tetap saja sulit dilepas. Sesuatu hal yang aneh bagi mereka. "Gimana ini Pak Kiai?" tanya Pak Ustadz yang berdiri di samping pria bersorban itu. Sambil sholawat, jawabnya dengan pelan. Pak Ustadz kemudian mengangguk. "Bapak-bapak semuanya, sambil menunggu lantainya dibuka, kita jangan diem aja, kita iringi dengan sholawat. Kita minta sama Allah supaya diberikan jalan dan dipermudah untuk menyelesaikan semuanya," kata Pak Ustadz. Para warga lalu mulai bersuara. Lantunan sholawat merdu dari Pak Ustadz terdengar, diikuti oleh para warga di belakangnya. Sementara satu orang kembali berusaha membuka keramik dengan linggisnya. Sampai akhirnya tidak butuh beberapa lama lantai itu berhasil terlepas. Keajaiban benar-benar terjadi, menyisakan sebuah semen yang sudah mengeras. Orang itu kemudian mengambil sebuah pahat beton yang biasa digunakan untuk menghancurkan dinding. Ia tempelkan ujung besi itu ke lantai yang sudah dibuka. Kemudian ia pukul bagian atas besi dengan palu. Perlahan hentakan dari besi itu mulai mengikis semen-semen beku tersebut. Pelan namun pasti, setelah beberapa menit lantai itu pun terbongkar sempurna hingga menyisakan tanah di bawahnya. Tanah itu pun langsung diserbu beberapa warga. Bersama-sama mereka menggali dengan alat yang ada di tangannya. Rata-rata memakai sendok semen. Pekerjaan itu terasa ringan bila dikerjakan bersama.
Baju mereka pun mulai kotor dengan tanah. Tapi mereka tidak peduli. Mereka terus mengikuti arahan dari Pak Ustadz dan juga Pak Kiai. Sampai salah seorang warga pun mulai menunjukkan gelagat aneh. Stop, stop, ujarnya yang sontak membuat warga lainnya berhenti menggali. Kalian lihat tuh, tangannya menunjuk sebuah benda kecil yang terkubur dengan tanah. Mata para warga lalu mengarah ke benda misterius tersebut. Iya, oh iya. Warga pun mulai heboh. Jangan, ingat pesan saya. Pemilik rumah yang berhak mengambilnya, kata Pak Kiai. Matanya lalu memandang ke arah ayah yang berdiri tidak jauh darinya. Silakan Pak, ucap Pak Kiai. Ayah berjalan mendekat ke lubang galian para warga. Hanya sekitar 20 cm mereka menggali. Para warga pun kemudian menyingkir membiarkan ayah mendekat dan mengambil sendiri benda tersebut. Ia lalu berlutut di depan lubang itu. Tangannya masuk ke dalam dan mengambil sebuah benda kecil yang berada di sana. Ia angkat dan ia tunjukkan kepada warga semuanya. Tampak tangan ayah memegang sebuah pusaka berupa benda kecil yang terbuat dari perunggu. Panjangnya sekitar 10 cm. Bentuknya menyerupai ujung tombak yang dilepas. Tampak tajam dan juga runcing. Tanah-tanah tampak menempel di perunggu tersebut. Para warga menatap benda itu dengan penasaran. Mereka menunggu penjelasan dari Pak Kiai. Gimana? Panas? Tanya Pak Kiai. Ayah mengangguk. Iya, benda ini rasanya panas sekali di tangan saya, jawab ayah. Benda itu dikirim seseorang melalui dukun. Di dalam benda itu bersemayam sosok iblis jahat yang siap mencelakai keluarga kamu. Saya sudah menguncinya di dalam benda itu. Dia tidak akan pernah keluar lagi dari sana. Selama benda itu terkubur di bawah rumahmu, maka rumah ini akan terus diisi oleh energi-energi negatif. Sosok iblis itu akan terus mengganggu kalian semua, tutur Pak Kiai menjelaskan. Pak Ustadz lalu menoleh, tapi bagaimana caranya benda itu masuk ke sana? Tanya pria tua berkacamata itu. Secara goib Pak, sang dukun memindahkannya dengan cara tidak kasat mata, yang saya tidak tahu bagaimana prakteknya, jawab Pak Kiai. Tangan pria bersurban itu pun masuk ke dalam saku. Dari dalam ia mengeluarkan selembar kain putih. Ini, kamu bungkus benda ini pakai kain ini, ujar Pak Kiai sambil memberikan kain itu kepada ayah. Ayah mengikuti instruksi dari Pak Kiai. Benda itu pun dibungkus dengan kain putih tersebut, dilipat dengan rapi dan ia pegang baik-baik. Saya harus apakan benda ini? Tanya ayah. Hanyutkan benda itu di sungai atau kali terdekat yang airnya mengalir deras. Jadi benda itu bisa hanyut sejauh-jauhnya, bahkan kalau bisa sampai ke laut, jawab Pak Kiai. Ayah dan para warga lalu mengangguk. Sekarang, jangan mengulur waktu atau iblis akan mengambil kesempatan. Kalau kalian lengah, benda itu bisa menghilang dengan sendirinya dan akan sangat sulit untuk ditemukan lagi, tambah Pak Kiai menegaskan. Suasana rumah itu pun berubah. Hawa negatif dan perasaan tidak enak sudah menghilang, tapi masih bisa kembali bila benda itu masih berada di sana. Ayah dengan diantar salah satu warga lalu bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Mereka terlebih dahulu diberi arahan dan etika dalam membuang pusaka ke dalam sungai. Setelah dirasa siap, ayah berangkat bersama Bang Thohir untuk pergi ke sungai terdekat. Sementara para warga duduk bersantai di pelataran dan ruang depan, mereka semua tampak lega karena bisa membantu keluarga malang yang ditimpa musibah ini. Agus pun membuat kopi tanpa rasa takut, dibantu dengan Rara. Sambil duduk bersama dengan Pak Ustadz, Pak Kiai meminum kopinya, lalu menatap ke depan. Bapak-bapak, pesan dari saya, jangan sekali-kali kalian bersekutu dengan setan. Jangan menduakan Allah. Yang pertama, dosanya besar, apalagi ditujukan untuk menzolimi saudara sendiri. Kedua, omongan setan tidak bisa dipercaya. Cepat atau lambat, kalian pun akan terkena petaka dari tipu daya mereka, ucap Pak Kiai memberikan pesan. Segala santet, teluh, atau guna-guna
Buat saya itu jahat banget kalau sampai ada yang berbuat begitu. Apalagi ke saudara sendiri. Astagfirullah, sahabat Pak Ustadz. Selama semalaman itu pada kala itu, mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama, mengobrol dan bersenda gurau, mengisi malam yang panjang dan melelahkan itu dengan rasa syukur. Apalagi ayah pulang dengan membawa beberapa bungkus makanan yang cocok dimakan di malam yang dingin ini. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang, mereka jadikan sholat subuh berjamaah sebagai akhir dari pertemuan mereka. Setelah sholat, semua warga dan jamaah berkumpul kembali di pelataran rumah ayah. Walaupun beberapa memilih untuk pulang lebih dulu. Pak Kiai, terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Saya ucapin terima kasih, ucap ayah sambil berkaca-kaca. Kepalanya lalu menunduk dan mencium tangan orang tua itu. Ayo salim sama Pak Kiai, ujar ayah pada ketiga anaknya. Satu persatu mereka pun mencium sang pencerah itu. Pak Kiai menatap satu persatu anak itu sambil tersenyum. Pak Ustadz lalu datang mendekat. Pak, makasih banyak ya Pak. Pak Ustadz lalu bersalaman dan berpelukan pada Pak Kiai. Dalam pelukan itu ia berkata, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin, insya Allah, jawab Pak Kiai. Malam itu pun mereka berpisah dengan sosok yang berjasa besar dalam mengusir iblis, yaitu iblis jahat dan petaka di rumah ayah. Pak Kiai memakai motor yang dikendarai oleh salah satu muridnya. Tidak lupa ia mengucap salam. Lambaian tangannya terlihat saat sosok tua itu mulai keluar gerbang. Motornya pun melaju menjauh meninggalkan rumah yang kini sudah bersih dari iblis tersebut. Pagi harinya ayah sekeluarga datang ke pemakaman. Langkah si kecil Bobby bergerak melewati celah-celah yang membatasi makam satu dan lainnya. Mereka pun berhenti saat sampai di samping makam nenek. Sekeluarga itu memakai setelan rapi dan juga bersih. Ayah pun berlutut di sampingnya menatap nisan yang terukir nama sang ibu. Mama, Rara, Niko, dan Bobby turut ikut di sampingnya. Mama yang kini sudah membaik mengelus punggung ayah, penyembuhannya terbilang singkat. Dalam beberapa jam saja wanita itu berubah kembali menjadi sosok ibu seperti sedia kala. Sekarang, nenek baik-baiklah di sana ya nek, istirahat dengan tenang, ucap ayah sambil mengelus-ngelus nisannya. Kita semua ikhlas dengan kepergian nenek, tidak akan ada lagi fitnah atau tipu daya iblis yang mengatasnamakan nenek, tambahnya. Doa yang terbaik buat nenek pokoknya, tambah mama sambil tersenyum. Rara lalu mendekat, tangannya mengeluarkan bunga dan menaburkannya di atas makam nenek. Sementara adiknya Niko dan juga Bobby merapikan makam, tangan mereka mengambil daun-daun kering yang berjatuhan di atas makam nenek. Ayah dan mama melihat sambil tersenyum. Keluarga mereka akhirnya kembali membaik. Segala gangguan sudah pergi, masa-masa kelam itu berakhir. Walau harus kehilangan nenek, tapi mereka tetap kuat dan bersama merangkai kebahagiaan sebagai sebuah keluarga yang harmonis. Mentari pagi itu cukup menghangatkan suasana kampung. Awan-awan mendung sudah bergeser ke selatan. Sinar oranye masuk melewati celah-celah ventilasi, menerangi beberapa sudut rumah ayah. Kini badai telah berlalu, cahaya terang masuk menerangi melalui jendela rumah. Pelangi muncul dengan indahnya, mewarnai suasana rumah yang penuh akan kenangan. Ini adalah akhir dari kisah perjuangan seorang ayah melindungi keluarganya dari cengkraman setan. Semoga kita jauh dari segala gangguan gaib seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan 9 part yang sudah saya bacakan. Dan untuk kalian yang belum menonton part yang pertama sampai part yang ke-8, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, karena ceritanya ini benar-benar sangat menarik untuk kalian tonton, dan banyak sekali pembelajaran yang ada di dalamnya. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah nilai positifnya ya teman-teman. Yang buruk kalian tentunya buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kalian ataupun kita semua mendapatkan pembelajaran hidup dan menapaki hidup ini menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, karena
Channel ini merupakan channel yang akan memberikan cerita horor yang terbaik untuk kalian semua setiap harinya. Dan jangan lupa untuk kalian semua like, comment, dan share video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau bahkan mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.